Ibu, baru-baru ini kan juga Baimo mempamerkan kalau dia negatif HIV. Sementara dalam surat putusan Ibu Paula diduga mengalami penyakit itu sejak sebelum pernikahan. Ini kan janggal ya Bu, kalau memang Ibu Paula sendiri menghindar HIV pasti kan tertular ya Bu. Tapi dalam konteks ini kan untuk Baimnya sendiri negatif gitu. Apa nggak mau menyangkal juga Paula Apalagi soal udah ini? dua anak gitu. Iya. Nah, Apalagi udah dua anak gitu kan. Jadi kan nggak banyak tanda tanya yang benar-benar. Iya. Gimana itu Bu? Ya itu silakan saja ya, itu haknya dari Baim untuk menyampaikan hal itu. Tapi satu hal, pemeriksaan atau status HIV seseorang itu sifatnya konfidensial dan itu tidak boleh ada di dokumen publik. Yang bisa mendeklarasikan atau menyatakan adalah orang yang bersangkutan. Dokter pun hanya menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan ini misalnya dinilai tidak cakap, baru diinformasikan kepada pasangan, pada keluarga dekat, dan itu sepersetujuan dari yang diduga atau mengalami terinfeksi gitu ya. Jadi kalau misalnya Baim memamerkan status HIV-nya, ya itu hak dia, silakan saja gitu ya. Dan karena ya dia meriksa, silakan aja. Tapi ya seperti tadi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kan janggal Bu, maksudnya. Kalau memang iya, kenapa hanya menuding Paula yang diduga HIV, sedangkan kan dia juga berhubungan suami istri gitu. Kenapa nggak mau ada bantahan juga dari pihak Paula terkait tudingan tersebut? Bantahan terkait status HIV-nya gitu ya. Ya sekarang sebenarnya kan kalau teman-teman cek itu ada berbagai standar ya untuk untuk kok istilahnya apa ya, orang dengan HIV atau orang dengan AIDS gitu ya. Nah itu tentu kembali kepada Ibu Paula, itu hak yang tidak bisa diganggu gitu ya. Kalau misalnya Baim menyatakan dirinya seperti itu ya silakan, tapi bagi kami, bagi Ibu Paula, kami menghormati otoritas pengambilan keputusan itu ada di Paula, siapapun. Bahkan sebenarnya kalau dalam konteks bertanya pun sebenarnya itu nggak boleh karena sifatnya konfidensial gitu. Nah sebenarnya pertanyaannya apa sih tujuannya menggosipkan hal ini, kemudian memamerkan status pemeriksaannya? Tidak lain kan tidak bukan untuk merendahkan, untuk mencemarkan, karena sampai saat ini orang dengan HIV itu masih didiskriminasi gitu ya, dengan berbagai mitos-mitos yang berkembang di dalamnya. Kalau kami melihatnya itu, jadi kalau penyebaran konten itu untuk menunjukkan dominasinya, untuk menunjukkan kekuasaannya ya. Kalau penggunaan berbagai isu itu juga untuk mendowngrade istilahnya, menjadikan seseorang itu seperti tidak baik, tidak bermoral. Nah tujuannya apa? Aku nggak tahu gitu ya. Kenapa sebegitunya ya? Ibaratnya kalau saya mengibaratkan orang ditinju udah jatuh, kenapa harus dipukul lagi dengan bertubi-tubi gitu ya, sehingga dia tidak memiliki ruang untuk membela diri gitu. Itu yang juga mungkin harus dilihat sebenarnya apa sih tujuannya kegaduhan, kalau Islam mencoba ya seperti itulah ya. Tapi teman-teman, sekali lagi saat ini kami masih berkonsentrasi ke pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas. Hari Rabu rencananya kami akan mengadu ke Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan di Latuhar hari 4B
rencananya akan diterima jam 10, kemudian juga berencana ke Dewan Pers ya. Dan itu dulu sih yang diagendakan ya minggu ini. Bu, kan ini diduga HIV. Anak-anak gimana Bu? Apalagi kan Mbak Em bilang katanya dia juga ini. Dan kondisi anak-anak gimana? Kondisi apa? Anak-anak sendiri. Kondisi apa statusnya? Anak Mbak Em. Anak baik. Anak mereka. Kalau itu saya nggak. Kalau sekali lagi ya, kalau status HIV itu konfidensial, dan itu apalagi anak itu sama sekali tidak boleh gitu ya. Itu konfidensial, dan juga sebenarnya kita harus ngecek kebocoran data itu benar nggak sih? Itu kan katanya gitu ya. Apakah ada hasil yang benar-benar valid gitu ya untuk menyatakan status seseorang itu. Kemudian hal yang lain, kalau anak, kemarin hari Sabtu kami bertemu, anak-anak sedang dengan Ibu Paula beraktivitas, dan sebenarnya proses ini juga proses pengasuhan bersama, joint custody, itu juga sudah terkomunikasi antara Ibu Paula dengan Mbak Im. Jadi anak-anak juga sekarang sudah bersama, kan gantian ya per 2 minggu, dan sudah ada kesepakatan nanti kalau ke luar negeri anak dengan siapa itu sudah dibangun kesepakatan. Berarti ada komunikasi ya Bu untuk anak sendiri? Untuk anak kan? Tapi hanya sekedar anak ya? Iya, sebagai orang tua kan tidak boleh melalaikan kepentingan anak. Kalau perihal lagi gaduh kayak gini, ada nggak sih Kak Paulanya sendiri menegur kayak udahlah apa sih? Aku nggak tahu. Bu, tadi kan dibilang bahwa dibilang anak ini kan ibu menjaga tumbuh kembang anak dan juga menjaga mentalitas anak sendiri juga Bu. Untuk Paula sendiri bagaimana Bu? Ini kan namanya dunia sosial media, dunia digital segala macam itu yang sudah tersebar, sudah ini bagaimana mungkin Paula bisa meng-highlight juga anak-anak supaya tidak melihat pemberitaan ini dan segala macam. Kalau itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ibu Paula ya, bagaimana mengkomunikasikan untuk tidak terpapai gawai ya atau informasi. Tapi sekali lagi yang kami ingin sampaikan bahwa kenapa kami sangat konsen terhadap berbagai konten yang muncul ke media, apalagi melibatkan anak. Pertimbangannya gini, itu akan ada jejak digital. Coba bayangkan, ketika 2 anak ini sudah besar, misalnya 16 tahun atau 18 tahun, kemudian dia mendapati tuh video dia misalnya sedang, namanya anak-anak di bawah balita ya, mengatakan aku nggak mau sama mama bla bla bla, dan kemudian dia tahu karena video itu mamanya nggak bisa ketemu dengan dia. Pertanyaannya, sejauh mana rasa bersalah anak itu? Atau misalnya ketika sebenarnya kalau proses perceraian itu sangat haram, sama sekali tidak boleh bertanya kamu milih ayah atau milih ibu, karena anak itu akan dihadapkan pada pilihan sulit. Dia kalau milih ayah, itu bagaimana ibuku? Kalau dia diminta milih ibu, itu ayahku. Yang harus dibangun adalah kesepakatan orang tua bagaimana mengasuh, gitu ya. Nah, itu yang kekhawatiran kami. Sebenarnya banyaknya video-video yang muncul, konten-konten yang muncul terkait ibunya, terkait mereka, gitu ya. Ketika mereka sudah besar dan menemukan, apakah itu juga tidak mempengaruhi? Walaupun misalnya saat ini bisa dicegah ya untuk misalnya tidak mengakses pemberitaan, tapi kan pemberitaan atau konten itu akan abadi kan. Nah, kami memang sedang mendiskusikan setelah semua ini selesai, kami akan menguji cobakan penetapan pengadilan untuk penghapusan jejak digital.
Nah, ini adalah hal yang belum pernah setahu saya dalam hukum di Indonesia meminta pengadilan untuk menetapkan konten-konten tertentu untuk dihapuskan di dalam mesin pencarian. Misalnya pertimbangannya tentu tadi kepentingan terbaik untuk anak, tapi ini sekali lagi masih dalam proses pendiskusian ya. Ini sebenarnya menunjukkan konsen dari Ibu Paula untuk memastikan tumbuh kembang anak, dan agar ketika anak dewasa pun mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengetahui proses perceraian kedua orang tuanya. Bun, Itu sih. mungkin terkait sedikit